Presiden Palestina Mahmud Abbas dituntut mundur dari jabatannya. Ratusan warga Palestina melakukan protes dan menuntut Presiden Mahmud Abbas mundur dari jabatannya. Protes tersebut dipicu kematian seorang aktivis di dalam tahanan pada bulan lalu. Dilansir AFP Minggu 4 Juli, aktivis tersebut diketahui bernama Nizar Banat. Ia tewas setelah pasukan keamanan menyerbu rumahnya dan menangkapnya dengan kejam. Protes dilakukan di Ramallah yang merupakan tempat otoritas Palestina pimpinan Abbas bermarkas. Dalam aksi protes, kerabat Nizar Banat berada di garis depan. Selain itu, ibu Banat yang berkabung juga disebut ikut berada di lokasi dengan mengangkat potret putranya. Selain membawa potret Bana, para demonstran juga mengangkat spanduk besar yang bertuliskan Abbas Live. Pawai ini adalah pesan kesetiaan kepada Nizar Banat dan kepada pihak berwenang yang harus mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya, ujar mantan Kepala Dewan Legislatif Palestina Hasan Kreisah. Polisi Palestina dan pasukan keamanan memblokir jalan menuju markas Abbas di Ramallah. Kematian Banat pada 24 Juni memuji protes berhari-hari dan memicu kecaman internasional. Menurut otopsi, dia dipukuli di kepala, dada, leher, kaki, dan tangan dengan waktu kurang dari 1 jam antara penangkapannya dan kematiannya. Israel tuding Iran pelaku penyerangan kapal kargo di Samudra Hindia. Para pejabat pertahanan Israel tengah memeriksa kemungkinan pasukan Iran berada di balik serangan terhadap sebuah kapal kargo di Samudra Hindia. Kapal kargo yang sebagian kepemilikannya berada di bawah Israel itu diserang dalam perjalanan dari Jeddah ke Uni Emirat Arab. Insiden tersebut dilaporkan oleh stasiun televisi pro-Iran Lebanon Al-Mayadin. Para awak tidak terluka dan kapal itu kemungkinan terkena rudal, tidak rusak parah dan melanjutkan perjalanannya setelah insiden itu, lapor stasiun televisi N12 Israel, mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya di dalam lembaga pertahanan Israel. N12 mengatakan kapal itu Tindal dimiliki oleh Zodiac Maritime Ltd, sebuah perusahaan manajemen kapal internasional yang berkantor pusat di London yang kemudian mengatakan tidak memiliki atau mengelola CSAV Tindal. Data pelacakan kapal dari Refinitiv Icon menunjukkan kapal kontainer CSAV Tindal yang berlayar di bawah bendera Liberia terakhir berlabuh di Jeddah dan sekarang berada di lepas pantai Dubai. Seorang juru bicara pemerintah UEA tidak menanggapi permintaan komentar, sedangkan para pejabat Israel tidak segera berkomentar. Media Israel secara luas melaporkan serangan itu mengutip Al-Mayadin yang merupakan salah satu outlet berita pertama yang melaporkan serangan terhadap kapal komersial milik sebuah perusahaan Israel pada bulan April lalu. Kapal Angkatan Laut terbesar Iran tenggelam pada awal Juni setelah terbakar di Teluk Oman dalam apa yang tampaknya menjadi insiden terbaru di wilayah perairan sensitif di mana musuh bebuyutan Iran dan Israel telah bertukar tuduhan serangan terhadap kapal masing-masing. Beri jalan kehadiran militer, pemukim Israel tinggalkan tepi barat. Pemukim Israel meninggalkan sebuah pos permukiman ilegal di tepi barat yang diduduki pada Jumat kemarin. Mereka mematuhi kesepakatan yang dicapai dengan pemerintahan baru Perdana Menteri sayap kanan Naftali Bennett. Mobil terakhir mengalir keluar dari Eviater dekat Beit sesuai dengan batas waktu 16 sore waktu setempat untuk meninggalkan pos terdepan.
Puluhan keluarga pemukim beberapa minggu lalu mulai membangun pemukiman yang bertentangan dengan hukum internasional dan Israel, memicu protes sengit dari warga. Saya harap kami akan segera kembali ke sini, Sarah Ellison, ibu 6 anak mengatakan kepada AFP sebelum pergi. Kita bisa membangun rumah besar, imbuhnya, seperti dikutip dari The New Arab Sabtu 3 Juli 2021. Daerah puncak bukit di mana para pemukim mendirikan pemukiman rumah trailer, gubuk, dan tenda terletak di dekat Nablus di tepi barat utara. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diterbitkan oleh pemerintah Israel pada hari Kamis, para pemukim harus pergi pada hari Jumat sore. Namun rumah sementara mereka akan tetap ada dan tentara Israel akan membangun kehadiran mereka di daerah tersebut yang bertentangan dengan hukum internasional. Saat pemukim pergi, tentara berada di lokasi, kata seorang wartawan AFP. Kementerian Pertahanan Israel kemudian akan menilai daerah tersebut untuk kemungkinan mendeklarasikannya sebagai tanah negara, di mana Israel mengizinkan pemukim untuk membangun. Jika itu terjadi, militer kemudian akan mengizinkan sebuah komunitas dengan sekolah agama untuk dibangun. Perselisihan di sekitar lokasi titik panas menempatkan ketegangan awal pada koalisi 8 partai Bennett yang beragam yang mencakup Partai Nasionalis sayap kanan Yamina serta kelompok sayap kiri dan anggota parlemen Palestina Israel. Kesepakatan itu ditolak oleh kelompok sayap kiri Israel serta wali kota Beita, desa Palestina terdekat. Bentrokan dan protes akan berlanjut selama orang Israel tetap berada di tanah kami, katanya kepada AFP. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Israel telah menduduki tepi barat secara ilegal sejak 1967 dan melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil Palestina. Lebih dari 700.000 orang Yahudi Israel tinggal di pemukiman di tepi barat yang diduduki dan Yerusalem Timur dalam konstruksi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.